Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Ayah, dia tuh potongannya setengah-setengah. Menantu lain mah fotonya bentuk dadu. Kan, aku buat kayak mana, mama selalu aja ada alasannya. Kalau kamu pengertian kayak menantu lain mah, aku gak bakal komenin kamu lagi. Wah, kamu jangan tiap hari bandingin itu sama menantu orang lain lah. Cuma makan lah. Bukannya aku gimana ya? Kamu lihat aja biskuit ini. Menantu lain sih bikinnya tuh tipis dan enak. Kamu lihat aja dia bikinnya kayak mana. Dia mah gak bisa dimakan kali, kayak batu. Apaan sih? Gak bisa dimakan ini, Mam. Kamu juga berpikir seperti itu? Kamu tuh beda jauh sama orang lain. Lain kali gak sebut lagi deh. Kamu lihat, tantangan yang di bawah ada update sosmed. Dia buatin mantu buat mantunya. Lucu-lucu semua. Kamu lihat aja masakan mertuanya. Ayah, ini lucu banget. Mertua orang kok baik banget sih. Kalian lagi makan gak bisa diem apa ya? Iya, mertua orang kok bisa sebaik itu ya? Vivi, itu interview di sebelah kita. Tahu kalau menurutnya suka makan yang mantu banget. Dia sengaja beli oven loh. Mau masakin enak buat menantunya. Bahagia banget ya jadi menantunya. Livi, mertua temenku ya, hari-hari masakin yang beda-beda buat menantunya makan. Hari ini pangsit, besok spaghetti, lusanya pizza. Mertuanya baik banget loh. Pagi-pagi ribet apaan sih? Mah, aku lagi kasih living lihat mertua orang masakin buat menantunya makan. Mama lihat nih pizza yang mau dibuat mertua buat menantunya. Gak mau. Kok menantu orang lain beruntung banget sih, tiap hari makannya enak-enak. Vivi, kamu lihat masakan mertua orang lain gila nggak tuh? Ayo. Pemandangan rock. Pemandangan roket berwarna merah tanah yang membawa orbiter di punggung. Gak nyangka bisa seenak. Ya ampun. Nabrak rumah kan Nabila. Ya, saya juga nggak mau. Yang jelas, kan tiga calon ini nggak ada yang mau nyambung. Tahu dong barang termahal apa yang pernah Kak Ika beli? Sepatu lari. Sepatu lari. Berapa tuh di sana? Ada 2 biji. Yang kayak belum lagi itu. Kemarin saya tertarik dengan sebuah komentar. Devi, kamu jangan makan udang kebanyakan. Kalau makan seafood cepet kolesterol. Halo, Assalamualaikum. Tina, kamu Itu makan apa kebanyakan. maksudnya, Mas? Wah, jadi juga diabetes, dia harus kurangin makan seafood. Maksudnya buat apa? Ini kenapa dia nggak boleh makan? Aku dengar dari TV katanya makan kulit udang ada nutrisinya loh. Makan Ih, ba- kamu makan banyak lah. Makan barang apa? Apa yang mau bilang benar, kulit udang emang ada nutrisinya. Buset. Gimana? Kenapa? Masih nunggu aku buat suapin kamu? Halo mas, Laki apa ini? lagi matiin jagung mas. Oh, ini mau diapain, Mbak? Ini mau tak jual. Mau dijual. Oh, Ini lagi punya panenan jagung ya, Mbaknya ya? iya mas. Aku kasih tantangan mau nggak ini, Mbak? Apa
Mbak Novi Ini jual sama satu motor. karung jagung tapi dalam waktu 1 jam. Nanti kalau berhasil tak kasih uang 2 juta Mbak. Hah? 1 jam? Ya. Berani lah. Ya wes gas deh ya nanti loh. Nanti kalau udah berhasil. Oh, ini. Ntar coba aja suruh si Piki tuh suruh lihat di HP mama. Oh, ini. Ini awalnya gimana Mbak? Sampai beropos lah. Gimana ini? Ada nggak sih yang kayak aku Nah, punya anak dua dia udah makan lah. beda banget cara makannya. Yang satu semuanya harus Dia udah pakai makan belum? nasi, makan apa aja harus pakai nasi, bahkan bisa makan nasinya doang. Sedangkan yang satunya lagi anti banget Jadi sama gimana nasi, aja? ada nasi 1 biji aja langsung ketahuan. Jadi kalau di rumah atau bikin bubur tuh kadang harus bikin 2 menu. Sebenarnya 2 kapan menu tuh cuma nontonnya, Mas? kombonya aja sih yang beda. Nah ini aku bawain ade nasi, tempe, beef bacon. Ini beef ya guys. Aku bawain buncis. Ini buncis sama tempe cuma aku kasih garam atau totole doang. Sama brokoli. Kapan rencana mau nontonnya, Mas? Terus aku bawain telur puyuh juga. Halo? Untuk snacknya aku bawain biskuit. Ini biskuit Ritz yang mini. Buahnya aku bawain belimbing sama strawberry. Terus aku bawain permen probiotik gitu guys, terus gambar Minnie Mouse. Dan jangan lupa tusukan gemoy. Nah ini juga aku kayak hias-hias dikit telur puyuhnya pakai nori. Jangan dijudge ya guys, karena sebenarnya aku gak jago nih bikin pakai nori kayak gini. Selesai. Ada nggak sih yang kayak aku? Masih ingat dengan gaun pernikahan Meghan Markle dan juga Pangeran Harry di hari Masjid asal desa. Kematian 2 putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil ini sungguh memprihatinkan. Dikisahkan, dahulu setelah 100 tahun Qabil memanggul jenazah sang adik hingga dirundung kebingungan dan penyesalan, barulah ia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana seharusnya ia menguburkan jasad adiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 ekor burung gagak yang saling berkelahi dan satu di antaranya mati. Kemudian, burung yang masih hidup menguburkan bangkai saudaranya dengan menggali tanah lalu memasukkannya ke dalam kubur. Peristiwa itu lantas diikuti oleh Qabil. Dia lalu menggali tanah untuk membuat liang kubur. Setelah itu, barulah Qabil memasukkan jasad Habil ke dalam liang dan menguburkannya. Lokasi makam Habil ada yang meyakini berada di daerah Aden, yaitu pesisir negara Yaman. Setelah menguburkan jasad adiknya, ada rasa takut yang menyelimuti diri Qabil. Dia tidak berani kembali ke rumah karena takut dengan ayahnya apabila mengetahui bila Habil telah mati terbunuh. Qabil lantas memilih kabur dan hinggat dari kampung halaman menuju tempat terasing di luar sana. Pembunuhan adalah sebuah perbuatan dosa besar yang pasti kelak akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Itulah balasan yang pantas bagi orang berdosa akibat iri, dengki, dan suka membunuh hanya gara-gara memperebutkan wanita. Atas peristiwa berdarah itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukuman kepada Qabil. Hukuman itu disegarakan kepada Qabil karena perilakunya yang semena-mena dan memutus kekerabatan. Allah mengazab Qabil dengan melekatkan betis dan pahanya. Kemudian wajah Qabil dihadapkan ke arah matahari yang terik dan panas. Nabi Adam alaihissalam kemudian dirundung kesedihan setelah mengetahui bahwa putra kesayangannya telah wafat dibunuh. Menurut As-Salabi, setelah peristiwa berdarah yang merenggut nyawa Habil, kondisi bumi berguncang-guncang selama 7 hari sejak Habil meninggal dunia. Kejadian aneh dan fenomena aneh juga banyak bermunculan. Pohon-pohon beberapa jenis ada yang berduri, buah-buahan rasanya aneh dan berubah, padahal biasanya nikmat tapi kini telah berubah. Selain itu, air-air yang tadinya rasanya tawar, tiba-tiba langsung berubah rasanya menjadi asin bagaikan air garam. Menurut keterangan ahli kitab yang diyakini hampir jadi gelandangan di Korea perkara koper bagasi aku hilang di Bandara Asia. Ya berawal dari kita yang modal nekat ke Korea cuma berdua tanpa pakai tour guide ataupun travel agent. Tiket yang kita beli itu pakai penerbangan Vietnam Airlines yang dimana nanti itu transit dulu selama 15 jam di Vietnam baru terbang ke Korea. Dari awal sampai di Vietnam perasaan aku tuh emang udah gak enak karena ini tuh pertama kalinya aku transit dan itu lama banget sampai 15 jam. Di situ posisi koper bagasi itu sama pihak penerbangan gak sama kita. Kita cerita udah sampai Korea dan berhubung imigrasi
imigrasi Korea tuh lumayan rumit, harus isi formulir segala macam, antrinya juga panjang banget. Itu tuh kalau nggak salah makan 2 jam lebih di imigrasi doang. Jadi ke gawe yang pertama kali kita mintain tolong itu tuh minta paspor aku dan dia belum balikin. Kalian perhatiin aja video ini. Paspornya mana tadi? Setelah melewati proses yang panjang, kalian tahu koper aku di mana? Yap, udah ada di pintu keluar. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang salah ngambil koper aku. Yang dia kira itu koper dia, ternyata koper aku. Karena kesalahan dia, tapi kita yang harus nanggung semua. Kayak please siapapun orang yang salah ngambil koper aku. Nggak tahu lagi, pengen aku gebukin. Jadi pelajaran di sini adalah gak perlu beli koper bagus-bagus. Intinya kalau yang udah namanya masuk bagasi, bisa mungkin harus kalian tandain supaya orang nggak salah ambil. Gitu aja cerita menyedihkan yang hampir jadi gelandangan Korea. Kira-kira kalian ada yang penasaran gak sama keseharian aku selama ini? Adalah 4 desain Indonesia yang namanya melekat di pinggang kita dari sisi payetannya. Selamat datang di ruang fitting. Payetan tidak hanya merubah suatu fashion menjadi jauh lebih mewah. Kajiannya mau kemana dia? Kenapa mangrove yang kita tanam ini kaitannya lagi dengan narkoba tadi sekarang berbuah narkoba? Jadi masuknya narkoba dari Selat Malaka di pantai Selat Malaka sana yang masuk Tanjung Balai Asahan Batubara itu dari Pulau Aksa jadi bagian dari kepulauan punyanya negara Malaysia. Caranya gampang, disimpan, ditanam itu di hutan-hutan mangrove itu. Tinggal pakai alat sederhana saja yang jualan di Jakarta, yang kena tangkap di situ masyarakat yang disebut mungkin dia pergi melaut tapi ngambil itu. Nah, saya mau katakan Komnas Perempuan saya setuju ini karena korbannya semuanya di pantai itu adalah para ibu karena suaminya ketangkap untuk menggendong narkoba itu. Lagi-lagi 3 lembaga ini pimpinan saya ingin mengajak mengubah mindset politik anggaran kita pada pembebasan hak asasi dan pemenuhan hak-hak untuk korban-korban narkoba karena narkoba adalah korban dari produk perang global yang saya yakini sama usianya dengan tuanya manusia ini. Bagi saya misalnya cerita atau informasi atau pengetahuan kita tentang Sodom dan Gomora itu adalah karena aku saja kali ya. Ini aku lagi di makeupin sama. Hari ini saya baca sesuatu yang bikin saya pengen ngamuk ya. Tapi bener nggak dia mau kayak gini? Mau belatin? Kak Mujino, papaku kan ada utang 10 miliar. Bisa nggak sih kalau aku bilang mau masuk pemalang? Mama kenapa masak begitu banyak hari ini? Kamu kenapa pulang? Sini ngomongin lagi deh. orang pada cara yang enak. Pria ini sedang melihat istri. Kenapa fashion designer cowok itu rata-rata gay kalau nggak bisex gitu? Gua nggak ngerti. Kak, kain kalian aku tidur di kamar ini. Kalau kamu mau udah berminyak, aku rekomen banget. Kenapa ya rest area ini disebutnya termegah? Pernah dengar rest area Resta Pendopo 456? Nah, rest area ini disebut-sebut sebagai yang termegah di Indonesia. Gimana ya, rest area ini merupakan salah satu rest area tipe A yang artinya punya fasilitas lengkap dan areanya yang luas. Kalau rest area lain hanya memiliki restoran, toilet, dan tempat istirahat, Resta Pendopo 456 ini memiliki berbagai fasilitas yang gokil, seperti minimarket, tempat makan yang beraneka ragam, mesin ATM, tempat ibadah, sampai tempat oleh-oleh. Pertanyaannya, kenapa rest area ini bisa berbeda dari yang lain? Dari awal dibangun sampai berfungsi pada Agustus 2020 lalu, Resta Pendopo 456 memang direncanain sebagai destinasi wisata. Bahkan kalau bisa nikmati toilet yang bersih dan premium sampai berbagai spot foto yang indah. Di sini juga ada Sky Bridge yang bisa jadi spot foto kamu jika berkunjung. Kalau cuacanya lagi cerah, pengunjung bisa foto-foto dengan latar gunung berbatu. Jadi gak heran kalau rest area ini dijuluki yang termegah. Selain itu, kamu juga bisa wisata kuliner dan jadi oleh-oleh khas Jawa Tengah di rest area ini. Oh iya, ekosistem kuliner di sekitarnya juga terjaga loh. Soalnya, mereka juga merangkul UMKM dari kota Semarang, Salatiga, Boyolali, Solo, dan kabupaten lainnya di sekitar area tol tersebut. Gimana? Kamu mau coba kesini?
kalau buat adik, kalau adik tuh harus ada nasinya. Kalau Reva, dia nggak alhamdulillah. Di mahal ramah lingkungan dan di mahal ramah lingkungan dan di Indonesia akhir-akhir ini. Hari ini lagi hari lingkungan hidup dari isu lingkungan dulu. Aku masuk sekalian ini mahal ramah lingkungan dan di Indonesia akhir-akhir ini. Yang pertama ada bersih di pantai berkomunitas dan bersama ratusan orang. Siapa lagi kalau bukan bersama Pandawara Group yang mengajak warga sekitar untuk menanam bareng, dan akhirnya mereka berhasil mengumpulkan 1.200 kantong sampah plastik, guys. Gila lagi kegiatan ini mas. Di rumah ini dijual apa adanya ya, jadi tidak direnovasi atau apapun itu, memang benar-benar dijual apa adanya banget lah. Luas lahannya 339 meter persegi dan luas bangunannya 350 meter persegi. Dijual dengan harga 1,8 miliar rupiah dan masih bisa nego. Nah, rumah ini cantiknya dia punya balkon ada 2, jadi balkon depan dan balkon belakang. Kamar tidurnya ada 6 dan kamar mandinya ada 3. Terima kasih. Rumah ini kita dibawa ke dalam hutan. Nomor SKDP apa? Oh, SKDP kan kamu biasa di acara rujukan itu. oke. Saya tanya turu gitu telepon nih. Apa? Udah bilang kok. Gede loh. Gede. Fotokan nanti ya. Jadi foto. Oh, aku nanti ke sini. Siapa IT baru ya? Tahu kapan dia ke situ? Bosnya masih di situ. Ya difotokan berapa nanti biar ikut rayu. 30 kali 30. 30 cm kali 30 cm. 2 bungkus. 2 bungkus. Ringan sih ringan tapi gede. Buat tanggal 8. Apa meneh? Yang dimasukin Apa? oh itu cuma bisa dipakai tanggal 12. Pada 12 surat keterangan digunakan untuk 1 kali kunjungan. Rujukan. Bisa berkali-kali. Dari file 1. Di bawahnya enggak berlaku sampai Enggak, surat keterangan ini digunakan untuk 1 kali kunjungan. oh dari liter iya sekali kalau sampai kan enggak ada. Bisa Ini surat kontrak. surat kontrak.
Ini dari fase ke-1 apa yang dari bisa berkali-kali itu? Itu ada sampai kapan nih? Itu yang rujukan dari mitra keluarga itu. Bukan yang dari Vaskes 1. Oh iya. Ini surat kontrol. Ya itu mana nanti suratnya? Nah itu berkali-kali dari surat 1 itu. Dari Vaskes 1. Kalau tiap hari buat repot. Ini ngomong karo sapa? Ini ngomong karo sapa? Sing Bu Agnes mau. MPM toh, nabi MPM tuh, ngupdate MPM. Update MPM toh. Ya sing berubah reneng. Update MPM toh. Update MPM toh. Biasanya tanggal 12, tanggal 8 tapi masih nggak bisa. Kerja. Ini lagi kerja. Makasih Pak. Tadi kan mau kerubutan terus masukin tanggal 8 nggak bisa Apa? karena tanggal tidak sesuai. Tanggal 12 bisa, dia bilang. Ini yang dirubah datanya apa dirubah MPM-nya? Ya, dikirim deh. Kayak kemarin kopi segala macam nggak ada di situ. Nah, ono register officer. Ya, atau database-nya yang dirubah. MPM-nya ya dirubah. MPM-nya sih dirubah. Makanya database-nya atau MPM-nya yang dirubah. MPM-nya yang dirubah. Woi. Kopi aja yang update tadi Pak. Udah sampai update ya? Wes. Oke deh. Udah tidur lagi. Saya kerja mengganggu wong iki. Tanpa ada penghuni lain di sekitar. Ternyata seperti ini dalamnya keluarga Kojo. Dan pintu yang digembok itu tempat pilihan. Ini konten tinggal di. Sepulang dari bekerja, seorang pria memakan sepiring belatung. Bahkan ia menghirup kuahnya yang sangat sedap. Tapi sebenarnya dalam pandangan pria ini, belatung itu adalah sepiring mie yang telah disiapkan oleh istrinya. Tiba saja saat usai makan, pria ini merasa mual. Benar saja, waktu yang sama, dukun itu kembali melakukan ritual. Ditujukan kepada pria bernama Hali. Lagi dukun itu mengambil selembar daun sirih, kemudian mengasapinya di atas sebuah dupa. Sepertinya dukun itu sedang memberikan persembahan untuk sesosok jin berupa nenek tua yang berada di belakangnya, yang kemudian ia kirimkan ke rumah pria itu. Sementara pria ini membawa istri.
sangat kecewa. Khawatir terjadi sesuatu di jalan, Halim kemudian menghentikan mobilnya. Sementara itu, istri Halim terus saja mengoceh. Kemudian saat Halim mengambil ponselnya yang jatuh, tiba-tiba sosok nenek tua mengagetkan wanita ini. Ia pun menjerit histeris. Sepulang dari bekerja, seorang pria memakan sepiring belatung. Bahkan ia menghirup kuahnya yang sangat Tahun 2014, teman gue namanya Atar dan beberapa teman-teman itu baru masuk di salah satu kampus di Jogja, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada jin yang terekam saat orang-orang lagi sholawatan. Jadi video ini tuh sempat rame. Jadi di video ini tuh menunjukkan kayak ibu-ibu sama bapak-bapak lagi pada sholawatan gitu. Nah, yang megang kamera ini mendokumentasikan sekitarannya dari yang saf bapak-bapak sampai saf ibu-ibu. Nah, pas dia lagi ngerekam semua orang-orang yang ada di ruangan itu, ada satu sosok yang gerakannya itu sangat-sangat aneh, di mana orang-orang lagi pada sholawatan, tapi dia menarinya ada menyeramkan. Nih, lihat aja ya videonya. Karena dia penasaran juga suara itu dari mana asalnya, akhirnya dia ngebalikin badannya ke arah ruang tengah rumahnya. Ternyata pas dia lagi muterin badannya dan mandek ke arah plafon, dia tuh melihat kalau ada sosok cewek rambutnya panjang lagi jalan ngerangkak cepet banget dari atas plafon rumahnya Vina. Si Vina ini bisa melihat sosok cewek yang ngerangkak di atas plafon itu jalan cepet banget dari ujung ruang tengah ke arah persis di atas sofa tempat si Vina ini tidur. Dan lo tahu, habis si Vina ini ngeliat sosok cewek ini ngapain? Si sosok cewek ini langsung bener-bener lompat dari atas plafon ke arah Vina. Jadi harus di atas 8 juta. Enggak, kenapa sih? 2021. Iya, Bang, 10 juta. Sorry ya, kan gue ngomong gini, gue diserang bisa sih orang-anak UI berkata seperti ini. Karena pertama-tama terima UI, oke, gue akuin. Gue memang daftar Vcom broadcast ini di tahun 2000. Iya. Karena Lo pakai baju kuning gitu. no, tapi sebentar, Coach. Memang iya, stigma waktu zaman di SMA, orang tua tuh, udah pokoknya kamu harus UI itu kan gampang cari kerja, UI itu gampang untuk mana-mana, segala macam. Ya, oke, gue turutin. Cuman memang gue suka di dunia media, penyiaran, dan lain-lainnya, gue pengen jadi media, maksudnya itu kan gue mau siaran kan, masih SMA. Ya udah, mendaftar UI, ambil Vcom, gak terima, saya tadi koran dulu kan. Gak ada nama UI. Mana bang? Gak ada, terima bang, udah mau datang, tenang aja, nah, ini satu lagi, jangan terima. Gue berita, soalnya pengen banget, kau terus klik kalau dalam ya. Gak. Gue kenal sama kita itu kayak temen ya, kita ya udah, tapi tetep tes, jalanin tes, segala macam. Terima kasih. Tapi katanya yang bikin podcast juga bukan anak bumi. Ini bikin podcast ada cuma. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.